Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya pernah membaca sebuah buku yang buku itu udah saya cari udah nggak ada sekarang. Saya aja membacanya kira-kira tahun 1995. Waktu itu saya pertama kali masuk kuliah, dan ketika saya pergi ke perpustakaan daerah yang sekarang lagi dibangun dan belum selesai-selesai udah lama, itu waktu itu pustaka masih belum rame. Dan juga kalau nggak salah hari itu hari Sabtu saya ke perpustakaan, lalu bersama kawan saya nih, Sarip dari Fakultas Ekonomi dan juga Fakultas Adab. Dia kuliah dua fakultas sama dengan saya. Lalu kawan saya Soherman, dia kuliah di Fakultas Ekonomi. Kemudian dengan saya bertiga, waktu itu tahun 1995, 1996 tahun ajarannya. Saya baru pertama kali masuk dan baru pertama kali jadi mahasiswa. Saya datang ke situ. Waktu itu udah diterima jadi mahasiswa, udah lulus UMPTN. Dan saya datang ke situ diajak sama kawan, inilah perpustakaan di sini katanya kan. Nah, di tempat kita ini perpustakaannya seperti ini. Lalu saya duduk di situ melihat-lihat banyak buku. Nah, itu beda dengan perpustakaan kampus. Perpustakaan kampus waktu itu lebih besar lagi. Dan ini perpustakaan umum. Dan saya melihat ada sebuah buku judulnya Cina Tukang Tai Tetangga Saya. Nah, saya tertarik buku ini. Sekarang saya cari-cari bukunya udah nggak ada. Saya baca buku itu, jadi pada intinya dia bercerita, yang nulis buku ini, saya punya seorang tetangga orang Cina katanya. Ini kejadiannya bukan di sini, di Singapura, karena itu termasuk bagian dari sastra, kalau nggak salah sastra apa ya, sastra lama kalau nggak salah saya. Jadi dia bercerita dulu waktu itu kan Singapura belum seperti sekarang, pengairan apa namanya, apa namanya tuh, pengaturan air, apa ya namanya, air-air dalam kota, kemudian pengaturan sampah, pengaturan segala macam lah, kantor-kantor belum seperti ini, belum semaju sekarang waktu itu. Jadi dia masih ada pertanian juga waktu itu di Singapura. Walaupun nggak banyak, dulu dibilangnya itu tempat bajak laut, para penyamun berhenti di situ. Jadi di dalam buku itu ditulis, di dalam buku Cina Tukang Tai Tetangga Saya, dibilangnya dia punya tetangga seorang Cina. Jadi dia itu nanam di kebunnya itu ada lobak, ada kubis, ada sawi, mungkin ada bayam juga. Bar dia nggak cerita itu. Yang pokoknya yang dia cerita adalah sayur-sayuran lokal ditanam. Mungkin ada ketimun, kacang panjang, dan lain sebagainya. Kalau pagi Cina itu bawa gerobak. Bawa gerobak kemana? Di ke rumah-rumah penduduk dia datang. Nah, di atas gerobak itu ada tong besar. Tong itu diisiin sama dia apa, ke rumah-rumah penduduk. Kalau pagi itu diambil orang, kalau malam-malam kan atau pagi suka buang air besar. Lalu karena WC-WC-nya itu belum sebagus sekarang, sanitasinya itu belum sebagus sekarang, itu ditaruh di ember. Nah, ember itu setiap pagi diambilin sama Cina tuh. Diambilin sama dia, diangkut, dikumpulin. Lalu dibawa kemana? Jadi kotoran-kotoran manusia itu dibawa sama dia ke kebun dia. Dan dia taruhlah di kebun dia itu, dijadiin pupuk sama dia. Nah, itulah makanya dia cerita Cina Tukang Tai Tetangga Saya. Nah, Cina ini dia punya anak-anak juga. Anak-anak Cina ini waktu itu sama juga dengan kita, anak Melayu, cuma kata dia nih, cuma anak Melayu waktu itu kan tuan-tuan tanah di Malaysia, perkebunan. Jadi dia nggak terlalu mementingkan pendidikan. Dialah orang tua kita udah kaya, kayak bangsa saya juga. Bangsa saya juga ini kan, alah kita ini orang sini lah, buat apaan sekolah tinggi-tinggi, baba lu aja kagak sekolah hidup, bilangnya tuh orang-orang tua kita dulu. Kayaknya saya aneh sendiri, mental kemana-mana. Begitu saya lulus UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi, biar jauh saya pergi, yang penting bisa kuliah. Jadi si apa ini, Cina Tukang Tai ini punya anak-anak itu bu ya, bukan satu orang doang. Lalu waktu itu ada program beasiswa disekolahkan, sama program beasiswa Reples disekolahkan ke Inggris.
Nah, Cina itu menyambut semua itu. Mereka itu menyambut semua anak-anaknya langsung diikutin itu. Pokoknya asal mampu tes, lulus dan dibawa ke Inggris untuk belajar. Macam-macam, ada yang belajar ekonomi, ada yang belajar hukum, ada yang belajar kedokteran, ada yang belajar ilmu politik dan segala macam lah ada itu di Inggris. Dia belajar situ. Dan anehnya anak-anak Cina ini yang bapaknya tuh tukang tai itu pergi ke Singapura ke Inggris untuk belajar karena gratis program Reples. Yayasan Reples entah apa namanya, yang penting Reples katanya begitu kan gratis. Dan sedangkan anak-anak Melayu ini apa katanya nggak usah belajar jauh-jauh lah di sini aja. Nanti mami nggak ada kawan, nanti mami kangen, nanti anak mami sama siapa di sana, biasalah begitu. Kita juga sama. Akhirnya nggak pada pergi anak-anak Melayu, yang pergi anak-anak Cina. Maka beberapa belas tahun kemudian mereka udah kembali ke Singapura, mereka menjadi orang-orang berpendidikan, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi politikus, ada yang jadi teknokrat. Itu rata-rata Cina. Karena mereka apa mau berjuang. Beda dengan kita, kata dia nih. Beda dengan kita anak-anak Melayu. Nanti mami nggak ada kawan di rumah, nanti anak mami di sana bagaimana? Akhirnya anak-anak Melayu nggak pada pergi, yang pergi adalah anak-anak Cina. Beberapa tahun kemudian yang jadi penguasa di sana adalah para Cina. Yang menjadi penguasa di negara itu adalah para Cina karena mereka mau berusaha, mau berjuang, mau berilmu. Sedangkan kita anak-anak Melayu, kata dia nih, kita nggak mau ngambil resiko. Akhirnya kita pada susah kayak begini nih. Akhirnya mereka yang memegang kepemimpinan di sana. Sedangkan kita ya begini-begini aja. Nah, begitulah buku yang judulnya Cina Tukang Tai Tetangga Saya. Bisa kita ambil pelajaran juga di sini. Saya sendiri aja pergi merantau berjauh-jauh dari masih SD itu sampai setua ini masih merantau itu ya. Kalau dulu sih masih belajar, kok sekarang belajar sendiri aja. Mengulang-ulang itu tetap belajar karena kalau di Gontor itu long life education disebutnya, belajar sepanjang umur. Nah, inilah kisah yang mesti kita ambil hikmahnya juga. Bagaimana orang-orang Cina yang bapaknya itu tukang tai, pagi-pagi ngambilin tai dari rumah-rumah masyarakat orang-orang kaya, orang-orang Melayu, sedangkan dia jadi masyarakat bawah. Nah, beberapa tahun kemudian anak-anaknya yang mau belajar, mau sekolah, itu mereka apa namanya bisa menjadi orang-orang yang terkemuka di negerinya. Waktu saya kuliah juga ada 2 kali dapat beasiswa maksudnya 2 kampus dapat beasiswa itu. Kalau dulu sih bisa, kalau sekarang nggak boleh. Yang penting kita bisa lulus tesnya aja. Waktu itu kayaknya pemerintah sedang gencar-gencarnya memberikan beasiswa, nggak tahu kenapa. Mungkin karena masyarakat masyarakat mahasiswa itu pada ribut reformasi. Mungkin juga itu. Yang penting yang jelas saya dapat beasiswa 2 kali waktu itu. Kampus umum sekali, di kampus agama sekali. 2 kali saya dapat. Dan sampai lulus, ketika saya lulus itu saya lihat nama saya masih ada di situ untuk mengambil beasiswa selanjutnya. Waktu itu kan bayar kuliah di kampus umum itu 210.000 fakultas saya. Fakultas lain lebih murah lagi. Fakultas saya yang paling termahal waktu itu. Tapi ya karena apa disebutnya ya. Karena waktu itu pendidikan belum ada otonomi kampus. Jadi semua rata bayarnya. Jadi enak. Nggak kayak jauh-jauh dari itu. Waktu itu masih 250.000, 210.000. Nah, di kampus agama malah mahal cuma 10.000, 220.000. Dan dua-duanya bisa dibayar itu. Itu sebagian besar subsidi dari pemerintah. Kalau sekarang aduh ya Allah, ampun dah gua mah. Pendidikan udah jadi bisnis. Minta ampun dah, jangankan tingkat kuliah, tingkat SD aja udah luar biasa mahalnya. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi begini, kita jangan berkecil hati kalau sekarang, kalau dulu kan orang ya begitu ya. Kalau sekarang namanya juga zaman udah berubah. Kondisi udah nggak sama. Kalau dulu-dulu mah orang perlu belajar ke kampus, ke sekolah. Kalau sekarang mah nggak seperti itu lagi mungkin. Orang-orang, saya punya nih satu kawan yang kemarin baru aja kemarin dia ngomong sama saya, "Bang," saya bilang kan, "adik saya ini kuliah 2 semester. Dia udah nggak mau pergi lagi." Nah, jadi dia ngapain ya? Sekarang dia jadi udah YouTuber, udah bagus ya. Udah bagus tuh. Ada aja penghasilan dia bilang sedikit-sedikit bergerak terus. Dan dia itu belajar sendiri di rumah. Dan di penghasilan dia dari YouTube, kata dia begitu kan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau sekarang mah online, yang penting kita rajin mau cari informasi. Dulu waktu saya masih di pesantren lama, tahun-tahun 90-an, 87, 88 lah. Belum sampai tahun 90 saya masih di pesantren.
Itu ada suatu senior kakak kelas, dia bilang begini, nanti di masa depan siapa yang memegang informasi dan tahu informasi duluan dialah yang menjadi raja, dialah yang menjadi pemimpin. Dibilangnya kayak gitu waktu itu ya. Saya ingat sampai hari ini dan ternyata udah terbukti sekarang. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikianlah kisah yang saya dapat ketika saya membaca buku Cina Tukang Tai Tetangga Saya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dari sini, yang namanya belajar di mana aja kita belajar, yang namanya belajar terutama belajar-belajar agama nih buat kita nih, ngaji yang betul. Jangan ngaji Masya Allah membaca tajwidnya masih pada berantakan, masih ada amburadul. Itu ijehar dibaca idgom, idgom dibaca iklab, iklab dibaca ijehar. Jangan sampai kayak begitu. Dan juga tata cara beribadah, berwudu, tata cara hukum-hukum yang ringan-ringan dulu lah yang kita bacakan. Nanti kalau kita seiring dengan pergerakan umur, kita juga membaca yang lebih dalam lagi. Kalau dulu-dulu kita membaca kitab Nahu, Awamil, Yurmiyah itu kita hafal, sekarang kita naikkan menjadi Imriti, kita naikkan nanti lama-lama menjadi Alfiah, sehingga kita bisa membaca tulisan-tulisan yang ditulis dalam bahasa Arab. Dan juga bahasa Inggris begitu juga. Mungkin bahasa-bahasa lain juga begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari pengalaman saya membaca buku Cina Tukang Tai Tetangga Saya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa yang mau berusaha, insya Allah man aroda dunia fa alaihi bi ilmi, man arodal akhirata fa alaihi bil ilmi, man arodahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang mau dapat dunia, maka dia harus dengan ilmu. Lah itu contohnya anak-anak Cina tukang tai itu, tadinya dia tukang tai, lama-lama dia menjadi penguasa. Gara-gara apa? Gara-gara dia mau berilmu, mau berusaha, mau mencari ilmu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.